Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jino Maulana. Saya Aulia Zahra Mufidah. Saya Muhammad Hanif. Saya Andre Trivianto. Kami dari kelompok 2 Psikologi G, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan sebuah materi yang terdiri dari abnormalitas, normalitas, kesehatan mental, dan juga gangguan psikologi yang terdiri dari neurosal dan psikosal. Langsung saja ke videonya. Nama saya Andre Trivianto akan menjelaskan materi tentang abnormalitas dan gangguan psikologis. Abnormalitas dan normalitas. Pengertian abnormalitas dan normalitas dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaknormalan yang dilihat oleh seorang yang normal, atau abnormalitas merupakan suatu keanehan yang terjadi di lingkungan orang-orang normal. Pengertian menurut para ahli, yaitu Sigmund Freud, perilaku abnormal adalah hasil dari konflik antara bagian-bagian kepribadian individu, yaitu ide, ego, dan superego. Menurut David Skinner, memandang perilaku abnormal sebagai produk dari pembelajaran dan lingkungan. Ia berpendapat bahwa perilaku yang tidak diinginkan bisa diubah melalui penguatan positif atau negatif, serta proses pembelajaran yang tepat. Menurut Carl Rogers, ia berpendapat bahwa perilaku yang tidak diinginkan bisa diubah melalui penguatan positif atau negatif, serta proses pembelajaran yang tepat. Menurut David Rosenhan, mengajukan pandangan baru tentang perilaku abnormal melalui eksperimen terkenalnya yang disebut On Being Sent in Ancient Places. Ia menyatakan bahwa label perilaku abnormal seringkali dapat menimbulkan stereotip dan bias dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. Sudarjo A., perilaku abnormal seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Dalam artian orang yang bertingkah tidak wajar. Biasanya terdapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Menurut Singgih Tirga Gunarsa, psikologi abnormal atau disebut juga psikopatologi merupakan bidang psikologi yang kaitannya dengan hambatan atau kelainan kepribadian, di mana ini menyangkut isi dan proses kejiwaan. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang menyelidiki bentuk abnormalitas jiwa dan gangguan mental. Jenis-jenis perilaku. 1. Gangguan kecemasan. Rasa cemas ternyata bisa menjadi gangguan yang sangat parah dan melelahkan dalam kondisi tertentu. Orang dengan gangguan ini biasanya memiliki rasa cemas yang besar dan berlebihan, dan seringkali rasa cemas ini melumpuhkannya. 2. Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif atau dissociative disorder merupakan suatu gejala yang tidak biasa, suatu golongan disorder di mana seseorang kehilangan kontak dengan bagian dari kesadaran atau ingatan, atau bisa disebut gangguan ingatan. 3. Gangguan skizofrenia. Skizofrenia merupakan sindrom klinis yang sangat membingungkan dan melelahkan. Skizofrenia merupakan gangguan psikologis yang sering dianggap oleh masyarakat merupakan penyakit gila. 4. Perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja. Gangguan mental atau perilaku-perilaku abnormal yang dialami atau dilakukan oleh anak-anak dan para remaja. Materi selanjutnya yaitu kesehatan mental akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Zahwa. Saya Zahwa akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah ketika seorang individu terhindar dari gejala gangguan dan penyakit jiwa. Kemudian dia dapat menyesuaikan diri dan juga memanfaatkan potensi yang dia miliki sebisa mungkin, yang akhirnya terbentuknya kebahagiaan dan tercapainya sebuah keharmonisan dalam hidup. Kesehatan mental itu relatif. Keharmonisan yang sempurna di antara seluruh fungsi tubuh itu tidak ada. Kita hanya dapat mengetahui seberapa jarak seseorang dari kesehatan mental yang normal.
Kemudian yang kedua adalah pengaruh kesehatan mental. Seseorang yang sehat secara mental pasti akan memiliki ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kesehatan mental juga mempengaruhi bagaimana respon seseorang dalam menanggapi suatu masalah dan bagaimana orang tersebut menyesuaikan diri. Selain itu, kesehatan mental juga mempengaruhi kegairahan dalam hidup seseorang atau seseorang yang tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan pasif dan tidak bersemangat. Orang yang memiliki mental yang sehat tidak akan mudah putus asa, pesimis, karena ia bisa menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya. Untuk mengetahui kesehatan mental seseorang dapat dilihat dari caranya berperilaku, bertindak, atau perasaannya. Karena jika seseorang tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka akan terdapat kegoncangan emosi, tingkah laku, atau tindakan yang berbeda dari orang normal pada umumnya. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaruh kesehatan mental pada perasaan. Yang pertama ada rasa cemas atau gelisah. Cemas itu merupakan sebuah perasaan yang tidak menentu, panik, takut tanpa mengetahui apa yang menyebabkan perasaan itu muncul. Contohnya seorang ibu yang cemas jika anaknya terlambat ketika pulang sekolah, berpikiran kemana-mana bahwa anaknya kecelakaan, diculik orang, dan lain sebagainya. Padahal tidak seharusnya berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah iri hati. Iri hati itu biasanya muncul ketika melihat kebahagiaan pada orang lain. Iri itu bukan dikarenakan kebusukan yang ada dalam dirinya, namun dikarenakan ia tidak merasa bahagia akan hidupnya, sehingga ketika melihat orang lain bahagia, ia akan merasa iri dan merasa kenapa ia tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang didapatkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah rasa sedih. Rasa sedih tanpa alasan atau terlalu banyak hal sedih yang membuat selalu terbayang-bayang. Padahal ia adalah seseorang yang mampu, berpangkat, dihargai, namun ia tetap merasa sedih. Rasa sedih ini biasa dialami oleh para remaja. Banyak yang mengalami perasaan sedih tanpa diketahui penyebabnya. Banyak remaja ketika sendirian menangis dan meratap, namun ketika bersama banyak orang, ia akan menyembunyikan rasa sedih tersebut. Kesedihan seperti itu bukan dikarenakan suatu masalah, namun karena kesehatan mentalnya yang tidak baik atau terganggu. Kemudian yang keempat ada rasa rendah diri dan hilangnya kepercayaan diri. Rasa rendah diri dan tidak percaya diri dapat ditemukan pada remaja dikarenakan masalah yang mereka hadapi, namun mereka tidak menemukan penyelesaiannya atau mereka tidak mendapatkan arahan dari orang yang lebih dewasa atau orang tua. Rasa rendah diri itu memiliki dampak pada seorang, seperti orang tersebut akan mudah tersinggung, kemudian cenderung menutup diri, menjauhi pergaulan, tidak berani mengemukakan pendapatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pemarah. Marah itu ungkapan dari perasaan hati yang tidak enak, bisa disebabkan oleh kecewa, rasa tidak puas, atau tidak mencapai sesuatu yang diinginkan. Marah memang terkadang diperlukan, namun marah yang tidak sesuai dengan porsinya, marah yang tidak seimbang dengan apa masalahnya, itu merupakan gangguan dari kesehatan mental. Kemudian, yang kedua ada pengaruh kesehatan mental terhadap pikiran. Pengaruh kesehatan mental terhadap pikiran itu memiliki beberapa gejala, seperti sering lupa, tidak bisa konsentrasi, dan kemampuan berpikir yang menurun. Seperti contoh halnya anak-anak yang terlihat bodoh di sekolah, namun sebenarnya dia tidak dapat, bukan karena dia bodoh, namun tidak dapat menggunakan kecerdasannya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kesehatan mental terhadap kelakuan seseorang. Orang yang kurang sehat mentalnya atau hatinya tidak tentram, itu pasti sangat pengaruh pada perilakunya. Orang yang tertekan, gelisah, itu pasti akan berusaha melampiaskan perasaannya itu keluar. Namun terkadang ada seorang yang tidak dapat melakukannya, contohnya seperti anak-anak yang dia memiliki emosi, namun dia tidak mampu mengeluarkan emosinya karena
takut dimarahi oleh orang tuanya, akhirnya meluapkan emosi tersebut ke hal-hal yang buruk lainnya, seperti nakal, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada pengaruh kesehatan mental terhadap kesehatan badan. Terkadang orang mengira mental yang sehat akan menimbulkan badan yang sehat. Namun nyatanya justru sebaliknya, orang yang memiliki mental yang sehat, maka badannya akan sehat. Dan begitu pula orang yang memiliki mental tidak sehat, maka badannya akan ikut tidak sehat. Contohnya seperti penyakit psikosomatik, yang penyakit ini dirasakan oleh tubuh disebabkan oleh mental. Kemudian ada faktor-faktor penyesuaian diri. Itu yang pertama, ada frustasi. Frustasi itu adalah keadaan di mana seorang itu merasa ada hambatan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, yang akhirnya menyebabkan rasa tekanan pada perasaan seseorang. Frustasi itu pengaruhnya itu sebenarnya tidak dipengaruhi karena masalah tersebut, faktor frustasi tersebut, tapi juga dipengaruhi bagaimana seseorang memandang suatu masalah. Kemudian ada konflik atau pertentangan batin. Konflik atau pertentangan batin disebut juga dengan konflik jiwa. Ada dua macam dorongan atau lebih, yang dorongan tersebut itu berlawanan satu sama lain, yang akhirnya menimbulkan konflik di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, ada kecemasan. Kecemasan itu campuran dari beragam emosi yang menjadi satu, seperti frustasi, pertentangan batin, yang akhirnya dia menjadi satu, menjadi kecemasan atau panik. Biasanya itu ada perasaan yang takut, tidak berdaya, terkejut, merasa bersalah, dan rasa cemas itu ada banyak. Cemas itu punya gejala fisik dan mental. Kalau gejala fisiknya itu seperti ujung jari yang dingin, kemudian pencernaan yang tidak teratur, tidur yang tidak nyenyak, nafsu makan berkurang. Kemudian kalau dari mental itu seperti tidak bisa fokus, hilangnya rasa percaya diri, tidak tentram, dan ingin lari dari kenyataan. Kemudian ada cara untuk menghilangkan rasa ketegangan batin. Itu ada 6. Yang pertama ada pembelaan. Pembelaan itu usaha mencari alasan masuk akal untuk tindakan yang tidak masuk akal, yang seharusnya tindakan tersebut tidak boleh, tapi dia berusaha mencari alasan agar tindakan yang dilakukannya itu masuk akal. Itu namanya pembelaan. Kemudian ada yang kedua, proyeksi. Itu menambahkan sesuatu yang dirasakan oleh dirinya kepada orang lain, yang termasuk tindakan, pikiran, dorongan, sehingga dapat masuk akal dan diterima. Kemudian yang ketiga ada identifikasi. Proyeksi dan identifikasi itu hal yang berbalik. Jika identifikasi, orang akan turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti apabila ada orang yang sukses, maka dia akan ikut senang. Kemudian yang keempat ada hilang hubungan atau disasosiasi. Perbuatan, pikiran, perasaan seseorang itu adalah hal yang saling berhubungan. Namun hal itu bisa hilang karena pengalaman yang tidak mengenakan saat seseorang masih kecil. Kemudian yang kelima ada represi. Represi itu tekanan untuk melupakan sesuatu yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Di sini seseorang akan berusaha menolak kenyataan atau sesuatu yang membuat ia merasa berdosa jika dia menyadarinya. Kemudian yang keenam ada substitusi. Di antara bentuk mengatasi kesulitan yang tidak disadari, yaitu substitusi, merupakan pertahanan diri yang terbaik. Alternatifnya adalah melakukan sesuatu yang tujuannya baik, yang sangat berbeda dari tujuan awal dan mudah diterima. Kemudian, selanjutnya ada pengaruh penyesuaian diri dengan kesehatan mental. Penyesuaian diri itu punya pengaruh pada kesehatan mental seorang individu. Seseorang individu yang dapat menyesuaikan diri dalam segala faktor dalam hidupnya, ia akan dapat mengontrol rasa-rasa tidak nyaman, rasa-rasa tidak enak yang dirasakannya seperti frustasi dan lain sebagainya. Karena kemampuan seseorang menyesuaikan diri itu berpengaruh dan membawa dalam kenyamanan dan kenikmatan hidup individu. Selain itu dapat menghindarkan dari kecemasan, kegelisahan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh pengelolaan diri dalam emosi yang baik. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hisbi Maulana. Saya Hisbi Maulana. Di sini saya akan
menjelaskan materi tentang gangguan psikologis. Pengertian gangguan psikologis ini adalah suatu perubahan pada fungsi psikologis yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi psikologis yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan psikologis atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa gangguan di sini. Yang pertama yakni gangguan neurotik. Gangguan neurotik ini adalah gangguan mental yang tidak mempunyai dasar organik yang dapat ditunjukkan. Pasien cukup mempunyai tilikan atau insight serta kemampuan daya nilai realitasnya tak terganggu. Dalam arti kata bahwa individu biasanya tidak mencampur baurkan penghayatan, penderitaan, dan fantasi subjektifnya dengan realitas luar. Perilakunya dapat sangat terganggu, akan tetapi biasanya masih di dalam batas-batas normal sosial, sedangkan kepribadiannya tetap utuh. Perbedaan antara gangguan neurotik dan gangguan psikotik seringkali sukar dan masih merupakan bahan perdebatan. Selanjutnya yakni ada gangguan cemas. Dalam gangguan ini gangguan utama seperti dalam gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh atau kecemasan itu dirasakan apabila individu itu berusaha menguasai gejalanya, seperti halnya apabila individu itu menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam gangguan fobik, atau berusaha melawan obsesi atau kompulsinya dalam gangguan obsesif kompulsif. Diagnosis gangguan cemas tidak ditegakkan apabila kecemasan itu disebabkan oleh gangguan lain seperti skizofrenia, gangguan afektif, atau gangguan mental organik. Diperkirakan antara 2% sampai 4% di antara penduduk di suatu saat pernah mengalami gangguan cemas. Selanjutnya diagnosis banding dari keadaan cemas, yakni gangguan fisik seperti hipoglikemia, feokromositoma, dan hipertiroidisme. Gangguan mental organik oleh zat, misalnya sindrom putus zat akibat barbiturat, intoksikasi zat akibat kafein atau amfetamin. Kemudian ada pula kriteria diagnostiknya. Yang pertama yakni sekurang-kurangnya terdapat 3 serangan panik di dalam waktu 3 minggu dan tidak di dalam keadaan kerja fisik yang berat atau dalam situasi yang mengancam kehidupan. Serangan itu tidak hanya tercetus apabila tercetus itu seperti muncul apabila dihadapkan kepada stimulus fobik tertentu. Yang selanjutnya, manifestasi serangan panik berupa periode-periode jelas dari kecemasan atau ketakutan, dan sekurang-kurangnya terdapat 4 dari gejala-gejala di bawah ini yang muncul pada setiap serangan. Yang pertama yakni ada sesak nafas, jantung berdebar-debar, nyeri atau rasa kayak tidak enak di dada gitu, rasa tercekik atau sesak, dan lainnya. Yang selanjutnya tidak disebabkan oleh gangguan fisik atau gangguan jiwa lainnya seperti depresi berat, gangguan somatisasi, atau skizofrenia. Yang terakhir ada gangguan ini tidak berkaitan dengan agorafobia. Kemudian ada gangguan cemas menyeluruh. Diagnosis bandingnya yakni gangguan fisik seperti hipertiroidisme dan gangguan mental organik seperti intoksikasi kafein. Gangguan penyesuaian dengan afek cemas
skizofrenia, gangguan depresif, hipokondriasis, gangguan obsesif kompulsif, gangguan panik. Serta kriteria diagnostiknya, yang pertama kecemasan yang menyeluruh dan menetap dengan manifestasi 3 dari 4 kategori gejala berikut, yakni yang pertama ketegangan. Ketegangan ini seperti gemetar, tegang, nyeri otot, letih, tak bisa santai, kelopak mata bergetar, kening berkerut, muka tegang, gelisah, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni hiperaktivitas saraf yang mencakup berkeringat, jantung berdebar atau cepat, rasa dingin, telapak tangan lembab, mulut kering, pusing, kepala terasa ringan, kesemutan, rasa mual, dan banyak lagi. Selanjutnya ada rasa khawatir berlebihan seperti cemas, khawatir, takut, berpikir berulang, membayangkan akan datangnya kemalangan terhadap dirinya atau orang lain. Yang keempat, kewaspadaan berlebihan seperti mengamati lingkungan secara berlebihan sehingga mengakibatkan perhatian mudah teralih, sukar konsentrasi, sukar tidur, merasa ngeri, irritabel, dan tak sabar. Selanjutnya ada suasana perasaan cemas telah berlangsung paling sedikit 1 bulan, tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lainnya seperti gangguan depresif atau skizofrenia, paling sedikit berusia 18 tahun. Kemudian ada gangguan obsesif kompulsif. Diagnosis bandingnya yakni beberapa jenis aktivitas tertentu seperti makan, perilaku seksual tertentu misalnya parafilia, berjudi, atau minum apabila dilakukan secara berlebihan dapat dikatakan sebagai kompulsif. Tetapi keadaan itu bukan gangguan obsesif kompulsif yang asli atau tulen, karena individu itu mendapat kepuasan dari perbuatannya sendiri dan mungkin ingin membuangnya hanya karena akibat sekunder yang merugikan dirinya. Selanjutnya ada kriteria diagnostiknya, yakni terdapat obsesi atau kompulsi. Yang pertama obsesi, yakni seperti gagasan, pikiran, bayangan, atau impuls yang berulang dan persisten dan bersifat ego distonik, yaitu tidak dihayati berdasarkan kemauan sendiri, tetapi sebagai pikiran yang mendesak ke dalam kesadaran dan dihayati sebagai hal yang tak masuk dan tak disukai. Selanjutnya ada kompulsi, yakni tingkah laku berulang yang nampaknya mempunyai tujuan yang ditampilkan menurut aturan tertentu atau dengan cara stereotipik. Tingkah laku ini tidak merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk menghasilkan atau sebaliknya mencegah suatu peristiwa atau situasi di masa mendatang. Namun demikian, aktivitas ini tidak mempunyai relevansi yang sama dengan hal yang akan dicegah atau dihasilkan atau jelas-jelas berlebihan. Kemudian yang kedua ada obsesi atau kompulsi. Ini merupakan suatu sumber penderitaan bagi individu atau mengganggu fungsi dan peran sosialnya. Yang terakhir tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lain seperti gangguan Tourette, skizofrenia, depresi berat, ataupun gangguan mental organik. Selanjutnya ada gangguan fobik atau neurosis fobik, yakni ketakutan yang menetap dan tak rasional terhadap suatu objek, aktivitas, atau situasi spesifik yang menimbulkan suatu keinginan mendesak untuk menghindari objek, aktivitas, atau situasi yang ditakuti. Rasa takut itu diketahui oleh individu sebagai sesuatu yang berlebihan atau secara proporsional tak masuk akal terhadap bahaya dari objek, aktivitas, atau situasi itu. Desakan irasional untuk menghindari objek, aktivitas, atau situasi yang tak bermakna dalam kehidupan seringkali ditemui. Sebagai contoh, banyak individu mengalami ketakutan tak rasional
tak mampu menghindari dari serangga atau laba-laba yang tidak berbahaya. Gangguan fobik dibagi dalam 3 tipe, yaitu agorafobia bentuk yang paling berat, fobia sosial, dan fobia simpleks atau sederhana. Fobia sosial dan fobia simpleks umumnya mencakup suatu stimulus yang terbatas, tetapi fobia simpleks cenderung untuk mulai timbul dalam usia yang lebih dini dan prognosisnya yang lebih baik. Apabila terdapat lebih dari satu tipe, maka dianjurkan untuk membuat diagnosis ganda. Selanjutnya ada pula kriteria diagnostiknya, yakni individu mempunyai ketakutan yang hebat terhadap situasi berada di kesendirian atau di tempat umum di mana ia akan sulit untuk melarikan diri, atau di tempat yang tidak tersedia pertolongan apabila serangan mendadak berupa perasaan tak berdaya, misalnya berada di antara orang banyak, dalam terowongan, di atas jembatan, ataupun menumpang kendaraan umum. Selanjutnya yang kedua, aktivitas yang biasa dilakukannya makin menyempit sehingga akhirnya ketakutan atau tingkah laku menghindar itu menguasai hidup individu. Yang terakhir, tidak disebabkan oleh depresif berat, gangguan obsesif kompulsif, gangguan kepribadian paranoid, ataupun skizofrenia. Kemudian fobia sosial dengan diagnosis bandingnya, yakni menghindari sesuatu tertentu yang lazimnya merupakan sumber tekanan tertentu, seperti yang biasanya terjadi bagi banyak orang yang dengan ketakutan batas wajar untuk berbicara di depan umum. Ada pula kriteria diagnostiknya, yakni ketakutan yang persisten dan tak rasional terhadap dorongan kuat untuk menghindari dari situasi di mana individu mungkin dinilai atau menjadi pusat perhatian orang lain, dan orang itu takut bahwa ia akan bereaksi dengan cara yang akan memalukan dirinya. Kemudian gangguan tersebut merupakan sumber penderitaan, dan individu menyadari bahwa ketakutannya adalah berlebihan dan tak beralasan. Selanjutnya ada fobia simpleks atau fobia sederhana. Dengan diagnosis bandingnya, skizofrenia atau gangguan obsesif kompulsif dengan kriteria diagnostik, yakni ketakutan yang persisten dan tak rasional untuk menghindar suatu objek atau situasi. Selain agorafobia atau fobia sosial, objek fobik seringkali hewan, dan situasi fobik sering berupa ketinggian atau ruangan tertutup. Selanjutnya, gangguan stres pasca trauma. Terdapat gangguan stres pasca trauma akut dan pasca trauma tertunda. Kedua kategori ini juga dikelompokkan ke dalam gangguan cemas karena terdapat kecemasan sebagai keluhan utama dalam gambaran klinisnya. Selanjutnya ada yang terakhir, gangguan cemas tidak khas. Kategori ini hanya digunakan apabila seseorang menderita gangguan cemas yang tidak memenuhi kriteria kondisi-kondisi spesifik yang seperti dijelaskan di atas tadi. Kemudian ada gangguan afektif. Yang pertama yakni gangguan distimik, suatu gangguan yang kronik dan mencakup terdapatnya afek depresif atau hilangnya minat atau rasa senang di dalam semua atau hampir semua aktivitas dan waktu senggang yang biasa dilakukan, dan disertai gambaran penyerta akan tetapi yang tidak berat sehingga memenuhi kriteria depresif berat.
Untuk orang dewasa jangka waktu minimal adalah 2 tahun, untuk anak dan remaja cukup 1 tahun. Pada anak dan remaja, interaksi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa seringkali terganggu. Anak-anak dengan depresi seringkali bereaksi secara negatif atau dengan rasa enggan terhadap ujian dan sering bereaksi dengan tingkah laku negatif terhadap hubungan positif. Kadang-kadang berupa sikap menguji, kadang-kadang sebagai manifestasi rasa jengkel dan kemarahan yang tidak bisa diutarakan. Selanjutnya kriteria diagnostiknya, yakni selama 2 tahun terakhir individu terganggu seluruh atau hampir seluruh waktunya oleh gejala khas sindrom depresif tetapi yang tidak cukup berat untuk memenuhi kriteria depresif berat. Kemudian selama periode depresif terdapat afek atau mood depresif, misalnya seperti sedih, murung, kehilangan semangat, jatuh dalam kesedihan, rasa rendah, atau hilangnya minat atau rasa senang secara nyata dalam semua atau hampir semua aktivitas yang biasa dilakukan dan dalam waktu senggangnya. Kemudian selanjutnya ada gangguan neurotik lainnya dan yang tidak ditentukan. Yang pertama ada neurasthenia dengan kriteria diagnostik, yakni keluhan utama mudah lelah dan kelesuan umum yang menahun, tidak terjadi sebagai akibat sekunder gangguan organik, tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lainnya seperti depresi, faktor psikologi yang mempengaruhi kondisi fisik. Kemudian ada gangguan neurotik lainnya. Dalam kategori ini termasuk gangguan neurotik yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok gangguan cemas, gangguan somatoform, gangguan disosiatif ataupun gangguan afektif. Kemudian adapun gangguan neurotik yang tak ditentukan. Kategori ini hendaklah hanya digunakan sebagai kategori sisa, termasuk neurosis dan psikoneurosis. Yang terakhir ada gangguan mental non psikotik yang tak ditentukan. Kategori sisa ini hanya dipakai apabila data yang diperoleh hanya cukup untuk memastikan bahwa kondisi tersebut bukan suatu gangguan psikotik. Akan tetapi klasifikasi spesifik lebih lanjut dan tidak memungkinkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif tentang gangguan psikosa. Saya Hanif akan menjelaskan materi psikosa atau psikotik. Pengertian dari psikosa yaitu semua kondisi yang memberi indikasi tentang terdapatnya handaya atau impairment berat di dalam kemampuan daya nilai realitas. Penggunaan istilah ini secara praktis mencakup perilaku seseorang dalam suatu saat atau suatu gangguan mental yang semua individu yang menderita gangguan itu di suatu saat dalam perjalanan penyakitnya mengalami handaya berat dalam kemampuan daya nilai realitas. Sindrom afektif organik. Beberapa jenis gangguan afektif yang khususnya gangguan afektif berat terdiri dari 2, yaitu gangguan skizofrenik dan gangguan paranoid. Selanjutnya yaitu gangguan psikotik yang tidak diklasifikasi di tempat lain atau psikosis non-organik lainnya. Yang pertama yaitu psikosis non-organik lainnya tipe depresif. Gambaran klinis dari kriteria diagnostiknya adalah sama dengan depresi berat. Kondisi ini dicetuskan oleh stresor psikososial yang berat. Yang kedua yaitu psikosis non-organik lainnya tipe eksitatif. Gambaran klinisnya adalah sama dengan gangguan bipolar.
Kondisi ini nampaknya dicetuskan oleh stres emosional. Selanjutnya yaitu kebingungan reaktif. Gangguan mental yang ditandai oleh kesadaran berkabut, disorientasi, meskipun tak sehebat kebingungan organik, dan penurunan kemampuan otak yang sering disertai aktivitas berlebihan dan nampaknya dicetuskan oleh stres emosional. Selanjutnya yaitu psikosis paranoid psikogenik. Kategori ini untuk kondisi yang tadinya diduga adalah gangguan paranoid akut, akan tetapi ternyata menjadi berkepanjangan lebih dari 6 bulan. Yaitu selanjutnya psikosis reaktif singkat atau diagnosis banding. Gangguan mental organik khususnya keadaan yang menyangkut delirium, sindrom waham organik, atau intoksikasi. Gangguan skizofreniform, episode skizofrenik akut, gangguan afektif berat. Individu dengan gangguan kepribadian apabila ada stres dapat memperkembangkan suatu psikosis reaktif singkat. Dalam hal demikian, kedua diagnosis perlu ditegakkan. Selanjutnya yaitu kriteria diagnostik. Yang pertama, gejala psikotik timbul segera sesudah sesuatu stresor psikososial yang jelas, yang juga akan memberikan gejala penderitaan yang berarti bagi hampir tiap orang. Yang kedua yaitu gambaran klinis mencakup gejolak emosional dan paling sedikit terdapat satu dari gejala psikotik berikut. Yang pertama, inkoherensi atau pelonggaran asosiasi. Yang kedua yaitu waham. Yang ketiga halusinasi. Yang keempat, tingkah laku yang jelas kacau atau katatonik. Yang selanjutnya yaitu gejala psikotik berlangsung lebih dari beberapa jam, tapi kurang dari 2 minggu, dan kembali pulih lengkap pada taraf kemampuan fungsi pramorbid. Yang selanjutnya yaitu tidak terdapat periode dengan peningkatan gejala psikopatologik sebelum stres psikososial itu. Yang terakhir yaitu gangguan itu tidak disebabkan oleh gangguan mental lain seperti gangguan mental organik, episode manik, atau gangguan buatan dengan gejala psikologik. Untuk yang selanjutnya yaitu psikosis tidak khas. Kategori ini adalah kategori sisa untuk kasus-kasus yang mempunyai gejala psikotik seperti waham, halusinasi, inkoheren, pelonggaran asosiasi, proses pikir yang jelas tak logis, tingkah laku yang sangat kacau atau katatonik, yang tidak memenuhi kriteria salah satu gangguan jiwa yang tertentu. Beberapa contoh dalam kategori ini termasuk psikosis dengan ciri yang tak lazim, misalnya waham monosimptomatik tentang perubahan tubuh tanpa disertai handaya dalam kemampuan fungsi, halusinasi dengar yang menetap sebagai satu-satunya gangguan, episode psikotik sepintas yang berkaitan dengan siklus haid. Yang kedua yaitu psikosis postpartum yang tidak memenuhi kriteria gangguan mental organik, skizofrenia, gangguan skizofreniform, gangguan paranoid atau gangguan afektif berat. Yang ketiga yaitu psikosis yang dapat diklasifikasikan di tempat lain, tetapi lama penyakitnya kurang dari 2 minggu. Misalnya gejala kliniknya adalah sama dengan gangguan skizofreniform, episode skizofrenik akut, tetapi lamanya hanya 3 hari tanpa ada stresor psikososial yang bermakna sebagai faktor presipitasi. Yang keempat yaitu terdapat tanda-tanda psikosis, tetapi tak ada data informasi yang cukup untuk menegakkan diagnosis yang lebih spesifik. Hal ini lebih baik daripada menggunakan istilah diagnosis ditangguhkan dan dapat diubah apabila kelak didapat data informasi yang lebih lengkap. Yang terakhir yaitu psikosis dengan ciri klinis yang membingungkan sehingga tak dapat ditegakkan diagnosis yang lebih spesifik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.